Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang tahanan di sebuah penjara di mana dia tiba-tiba menyerang tahanan lain, sehingga harus dimasukkan ke ruang isolasi. Pria ini bernama Ray Breslin. Hingga tibalah saat seorang wanita turun dari mobilnya dan tiba-tiba mobil tersebut meledak, yang membuat sipir penjara dan para tahanan panik. Saat sipir sedang memeriksa CCTV, para tahanan terlihat panik kecuali Ray yang tetap duduk santai. Lalu sipir pun memeriksa keadaan para tahanan satu persatu. Dan saat sipir memeriksa ruangan Ray, di sana hanya ada sebuah buku yang tergeletak tanpa ada Ray di sana. Tak lama pemadam kebakaran pun datang ke lokasi ledakan tersebut. Namun, satu petugas pemadam terlihat masuk ke sebuah mobil dan orang itu adalah Ray. Adegan berpindah ke penjara, di mana kepala penjara nampak terkejut dengan apa yang terjadi. Beliau adalah Lester, bos dari perusahaan pengamanan internasional yang bekerja sama dengan pemerintah Amerika untuk menguji seberapa aman penjara yang ada di sana. Dan Ray adalah satu-satunya orang yang Lester miliki. Karena Ray memiliki sebuah talenta dan hobi yang sangat unik, di mana saat orang lain hobi nonton Yandex video dan main game FF, Ray malah memiliki hobi untuk keluar masuk penjara. Jancuk nggak tuh? Saat ditanyai bagaimana Ray bisa keluar, Ray pun menjelaskan bahwa ada 3 hal dasar untuk meloloskan diri. Yang pertama, memahami tata ruang. Yang kedua, mengerti rutinitas. Dan ketiga, memiliki bantuan dari luar maupun dalam. Setelah semua siap, kini saatnya Ray menjalankan tugas dan menyesuaikan aksi. Dimulai dengan menganalisa lokasi yang dekat dengan pemadam kebakaran, di mana tingkat keamanan di sana tidak begitu ketat. Selanjutnya kita harus mencari musuh agar bisa dijebloskan ke ruang isolasi. Karena sudah jelas, ruang isolasi memiliki penjagaan yang sangat minim. Setelah mengetahui rutinitasnya, kini saatnya kita mengatur dan memberikan tanggal kepada bantuan di luar. Dalam kasus Ray berarti dia hanya perlu menuliskan surat dengan kode tertentu, agar timnya bisa mengetahui kapan Ray akan keluar. Kemudian dengan lapisan tipis aluminium yang dia dapatkan dari makan siangnya, Ray pun hanya tinggal menempelkannya pada tombol tersebut, sehingga sidik jarinya bisa terlihat. Setelah itu, dengan sedikit permainan angka dan insting yang kuat, Ray pun bisa mengetahui berapa digit kode kuncinya. Sehingga saat penjaga sedang ngerokok dulu di luar, Ray hanya perlu mengatur layar CCTV seolah dirinya masih berada di sana. Dan Ray hanya punya waktu 1 menit sebelum para penjaga menyadari bahwa Ray tidak ada di sana. Tapi sebelum itu, Ray sudah berada di lokasi pemadam kebakaran dan hanya tinggal naik mobil jemputan yang sudah menunggu. Scene pun berpindah ke gedung perusahaan tempat Ray bekerja. Ray sendiri sudah 14 kali keluar masuk penjara dan itu dia lakukan karena dirinya hanya hidup sendiri tanpa anak dan istri. Satu-satunya keluarga yang dia miliki adalah timnya sendiri yang berjumlah 2 orang. Dan mereka sudah saling melengkapi satu sama lain. Tak lama saat Ray tiba di ruangannya, dia dipanggil untuk menemui seorang klien yang bernama Jessica. Dia adalah seorang agen CIA yang meminta Ray untuk mengetes suatu penjara yang lain, di mana penjara tersebut merupakan fasilitas ketat dan canggih karena diisi oleh para tahanan kelas berat seperti teroris dan penjahat internasional. Satu hal yang menarik adalah penjara tersebut berada di suatu lokasi yang tidak diketahui dan siapapun yang masuk ke sana tidak bisa menghirup udara dari luar karena sangat tertutup dan sangat super duper ketat. Yang membuat Lester menyetujuinya adalah karena CIA ini berani membayar 5 kali lipat dari biasanya. Meskipun tim Ray kurang menyetujui pekerjaan kali ini, tetapi Ray memutuskan untuk melakukannya. Tiba saatnya Ray akan dibawa ke penjara tersebut, tiba-tiba sebuah mobil datang dan langsung melumpuhkan Ray. Di sana mereka semua tampak sudah merencanakan semuanya dengan matang, dan itu terlihat dari bagaimana mereka mengetahui bahwa Ray memasang alat pelacak di tubuhnya. Melihat hal itu, tim Ray baru menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi semuanya sudah terlambat. Ketika sadar, Ray sudah berada di dalam kotak kaca yang dimana itulah penjara rahasia yang dikatakan Jessica tadi. Pria ini adalah Hobbs. Beliau adalah kepala sipir penjara.
Dia pun menjelaskan data diri Ray yang dimana di situ dirinya bernama Portos. Ray pun berulang kali mencoba menjelaskan bahwa ada kesalahan dalam hal ini dan meminta Hobbs untuk menghubungi Lester, bosnya, bahwa dirinya bukanlah seorang tahanan. Tetapi Hobbs tidak mendengarkan perkataan Ray dan justru menegaskan bahwa jika Ray sudah berada di dalam sini, maka dia tidak akan bisa keluar lagi. Hingga akhirnya Ray pun menyadari bahwa dirinya sudah dijebak dan tanpa tim yang dia miliki sangat mustahil untuk keluar dari sini. Selanjutnya, kita pun akan diperlihatkan keamanan di sana, di mana setiap tahanan memiliki barcode sendiri di bajunya dan penjaga selalu mengawasi mereka 24 jam. Pertama kali berbaur, Ray pun sudah mendapat masalah dengan tahanan lain, di mana akhirnya ada seorang pria yang menyelamatkannya. Pria ini bernama Rod Meyer, salah satu tahanan yang cukup berpengaruh di sini. Saat melihat Ray yang selalu memperhatikan keadaan sekitar, Rod Meyer menyadari bahwa Ray berbeda dengan tahanan lain. Kemudian dia pun menawarkan bantuan kepada Ray apabila dia membutuhkan sesuatu. Ray pun mengatakan bahwa dia harus masuk ke ruang isolasi. Tanpa banyak bicara, Rod Meyer langsung memukul Ray hingga tersungkur, dan terjadilah pertarungan yang pada akhirnya membuat Ray dimasukkan ke ruang isolasi. Namun yang tak diduga oleh Ray adalah ruang isolasi penjara ini sangat amat menyakitkan karena mereka harus disinari oleh lampu yang sangat terang sehingga suhu di dalam ruang besi tersebut benar-benar sangat panas. Di sisi lain, tim Ray pun terlihat mendatangi Lester yang ternyata lepas tangan atas hilangnya Ray. Dan bisa dipastikan, Lester memiliki kesepakatan dengan seseorang yang menjebloskan Ray ke dalam penjara tersebut. Sementara itu, Ray terlihat sedang mendapatkan pemeriksaan oleh seorang dokter penjara di sana, di mana si dokter ini memiliki peran yang cukup penting dalam usaha Ray meloloskan diri nanti. Setelah melihat kondisi isolasi, Ray pun meminta sebuah besi dengan diameter 7 cm kepada Rod Meyer. Dengan imbalan Rod Meyer akan diajak kabur bersama dirinya. Untuk itu, Rod Meyer meminta penjaga agar bertemu dengan Hobbs, di mana akhirnya kita bisa mengetahui siapa Rod Meyer sebenarnya. Jadi, Rod Meyer ini adalah tangan kanan dari salah satu orang yang sangat berpengaruh di dunia, di mana orang tersebut sedang dicari oleh para petinggi dunia karena dianggap bisa meruntuhkan pihak-pihak tertentu. Orang itu bernama Mayhem. Mayhem sendiri bersembunyi di suatu tempat dan hanya Rod Meyer lah satu-satunya orang yang mengetahui di mana Mayhem berada. Itulah alasannya kenapa Rod Meyer cukup istimewa di penjara ini karena Hobbs sendiri tidak bisa melenyapkan Rod Meyer sebelum informasi Mayhem ditemukan. Dan tujuan Rod Meyer menemui Hobbs bukan untuk memberitahukan itu, tetapi untuk mengambil sebuah besi penutup saluran air di bawah meja ruangan itu. Walaupun mendapat sedikit siksaan, tetapi akhirnya Rod Meyer berhasil mendapatkannya. Setelah besi itu didapat, Ray pun menjelaskan rencananya, di mana dia sudah bisa menganalisa struktur bangunan tersebut yang berbentuk vertikal. Hingga bisa disimpulkan bahwa satu-satunya jalan keluar adalah dengan memasuki jalur pipa yang menuju ke atas, dan ruang isolasi adalah tempat yang cocok untuk masuk ke sana. Di mana besi tersebut akan digunakan Ray untuk memantulkan dan memusatkan cahaya lampu yang panas tersebut pada mur yang terdapat di ruang isolasi. Sehingga panas dari lampu tersebut mampu membuat plat besi memuai, dan mur pun akan mudah untuk dilepaskan. Rumit nggak tuh? Santuy, ntar juga kita tahu. Untuk masuk ke ruang isolasi, lagi-lagi Ray meminta bantuan Rod Meyer untuk membuat mereka masuk ke sana, dan hal itu cukup mudah bagi Rod Meyer. Setibanya di ruang isolasi, Ray pun langsung menjalankan aksinya. Hingga saat semua mur sudah lepas, kini giliran Rod Meyer melakukan tugasnya. Saat semua petugas panik, Ray pun dengan cepat menutupi kamera CCTV, lalu segera pergi keluar dari sana.
Dan betapa terkejutnya Ray, ternyata penjara tersebut adalah sebuah kapal yang besar yang berada di tengah lautan. Alhasil, Ray pun harus berpikir lebih keras untuk bisa keluar dari penjara sekaligus pergi dari lautan tersebut.